Terima kasih anak-anakku sekalian, saya akan segera melakukan perekaman. Ketua kelas, Diba, Pak Guru mau minta tolong. Nanti Diba yang mengingatkan teman-temannya untuk mengaktifkan kamera, nak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, nak. Baik, 1 menit lagi kita sudah terlambat, ini sudah 8.04. Kita akan segera memulai aktivitas belajar kita pada hari ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semua sehat ya? Baik, Pak. Ya. Masih ada 5 orang yang belum, masih ada 7 orang yang belum bergabung ini sepertinya. Mudah-mudahan mereka sudah mendapat informasi tentang belajar kita pada hari ini. Bagaimana perangkatnya? Semua berfungsi ya? Perangkatnya, kemudian jaringan internet dipastikan stabil. Kalau tidak, nanti tolong disampaikan ke Pak Guru ya dalam proses pembelajarannya kalau ada kendala internet. Baik anak-anakku sekalian, senang bertemu dengan kalian pada hari ini. Dan kita akan segera belajar bersama. Namun sebelumnya sekali lagi Pak Guru minta kesediaan ketua kelas, dalam hal ini Diba, untuk memimpin kita semua berdoa. Diba, silakan. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nadiba. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang lalu, anak-anakku sekalian sudah belajar tentang organ-organ yang menyusun sistem pencernaan kita, baik itu organ utama dan juga organ tambahan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya seperti apa. Nah, namun sebelumnya Pak Guru akan menampilkan video supaya anak-anakku sekalian bisa mengingat kembali materi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Anak-anakku sekalian, apakah di layarnya sudah muncul presentasi saya? Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah saya tidak full screen ya. Kenapa? Karena kalau saya full screen itu biasanya bermasalah dengan grafisnya. Jadi kita memulai saja. Tolong diperhatikan videonya yang pertama. Nanti Diba, tolong pastikan bahwa ini terdengar atau tidak, nak ya. Kalau tidak terdengar, tolong langsung disampaikan ke saya. Bisa Diba? Ya. Baik, terima kasih. Sistem pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, kafum oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada kafum oris, hati, dan pankreas. Ya, baik anak-anakku sekalian, bisa mengingat kembali ya organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia melalui tayangan video tadi. Sudah bisa mengingat kembali?
Bisa ya? Ya, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan menampilkan satu video lagi. Nah, video ini lebih menarik juga untuk kita semua. Kita simak videonya. Doktrin KDRI Episode 30 kali mengunyah. Maka janganlah cepat-cepat. Coba lihat ini. Makanan ini ketika masuk ke mulut, yang hanya dikunyah sebentar, akan tidak lancar untuk masuk ke dalam usus. Akibatnya, makanan akan menempel dan mengendap hingga membusuk seperti zombie. Seperti inilah foto asli usus yang dikelilingi oleh zombie. Menjol-menjol dan mengerikan. Nah, ketika kita mengunyah sebanyak 30 kali, maka makanan akan hancur secara sempurna dan air liur akan keluar banyak sekali yang berfungsi memperlancar perjalanan ke usus. Inilah foto asli usus yang sehat. Licin kan? Ayo kunyah 30 kali sebelum ditelan. Sepertinya aku sudah mulai menjadi zombie. Ya. Baik anak-anakku sekalian, tadi sudah melihat video yang kedua. Di video yang kedua, informasi apa yang anak-anakku bisa sampaikan berkenaan dengan tadi judulnya adalah 30 kali mengunyah. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Satu orang saja. Silakan. Atau gini, siapa yang sama kondisi cara makannya seperti yang ditampilkan pada video tadi? Pak Guru juga demikian ya, saya juga masih makannya itu tidak sampai 30 kali mengunyah. Mungkin paling banyak 10 kali. 10 kali setelah dikunyah langsung saya telan. Nah, berdasarkan video tadi anak-anakku sekalian, kira-kira informasi penting apa yang bisa kita peroleh? Harus mengunyah 30 kali, Pak. Ya, harus mengunyah 30 kali. Berarti kebiasaan dalam hal mengunyah makanan itu harus kita rubah dari sekarang anak-anakku sekalian. Nah, ternyata ini tidak hanya mitos yang sering kita dengar. Bahkan terkadang biasa kita mendengar makan jangan cepat-cepat, makannya dikunyah baik-baik dulu, gitu ya. Ternyata memang ada alasannya. Nah, tadi sudah terlihat bagaimana akibat yang dihasilkan dari makan yang tergesa-gesa atau makannya tidak sampai mengunyah 30 kali anak-anakku sekalian. Nah, materi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, Pak Guru perlu mengingatkan kepada kalian semua bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu adalah tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, inilah yang akan kita bahas secara bersama-sama. Adapun anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku bisa lihat di layar monitor, silakan dibaca. Itu ada 4, ya. Jadi ada 4. Dan inilah anak-anakku sekalian yang harus menjadi fokus kalian pada saat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Ya, Pak Guru boleh ini kan saja intinya. Yang pertama itu adalah mendefinisikan pencernaan mekanis. Kemudian yang kedua mendefinisikan pencernaan kimiawi. Yang ketiga, anak-anakku sekalian dapat membedakan proses pencernaan mekanis dan kimiawi.
Dan yang keempat, melalui kegiatan percobaan dapat mempresentasikan hasil pengamatan pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi inilah 4 tujuan pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, untuk bisa mencapai 4 tujuan pembelajaran ini, maka sekali lagi aktivitas belajarnya adalah belajar mandiri. Jadi anak-anakku sekalian nanti akan memperoleh informasi, mencari informasi, kemudian mengerjakan LKPD itu secara mandiri. Nanti hasilnya baru kita diskusikan secara bersama-sama di dalam kelas. Selain hal tersebut anak-anakku sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa sikap kalian juga dalam mengikuti pembelajaran ini Pak Guru nilai. Yang pertama religius, tentunya selalu mengaitkan materi ini dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua adalah disiplinnya kalian dalam mengikuti pembelajaran, tanggung jawab, dan rasa ingin tahunya. Jadi kalau rasa ingin tahu itu berarti ketika Pak Guru memberikan kesempatan bertanya, siapa yang mau bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dan sebagainya. Itu saya kelompokkan ke dalam rasa ingin tahu. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai ke aktivitas inti pembelajaran kita, maka Pak Guru juga menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anakku sekalian nanti benar-benar bisa membedakan. Sudah tahu, ternyata makanan itu yang pertama masuk ke mulut, kemudian terakhirnya berada di anus, itu ternyata melalui serangkaian proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, anak-anakku sekalian akan jauh lebih tahu, ternyata kalau pencernaan mekanik itu hanya seperti ini modelnya. Kemudian sedangkan pencernaan mekanis, banyak hal yang terlibat di dalamnya. Nah, sehingga anak-anakku sekalian nanti bisa lebih bijak dalam hal memilih makanan, kemudian mengkonsumsi makanan. Nah, karena itu akan berkenaan dengan proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, sebelum Pak Guru memulai mengajak kalian untuk melakukan aktivitas belajar pada hari ini, apakah semua informasi yang Pak Guru sampaikan sudah jelas? Halo, apakah sudah jelas yang saya informasikan anak-anakku sekalian? Baik. Oke. Sebelum itu Pak Guru juga perlu mengingatkan, apakah sudah semua memiliki bahan ajar dan LKPD yang Pak Guru sudah posting di classroom-nya? Halo? Sudah ya, karena itu yang akan kita gunakan sebagai bahan kita untuk belajar. Nah, kalau sudah siap, kita mulai. Aktivitas pertama anakku sekalian, ini ya. Yang pertama adalah anak-anakku mengunyah nasi 1 sendok makan, tapi hanya 5 kunyahan. Nah, kemudian setelah itu dicatat kira-kira apa yang kamu rasakan ketika mengunyah nasi sebanyak 5 kali kunyahan saja. Kemudian yang kedua, ini jangan dulu dilakukan ya, ini baru instruksinya. Yang kedua adalah nasi yang sudah anak-anakku kunyah selama 5 kali kunyahan, itu nanti dilanjutkan sampai dengan 30. Nanti Pak Guru yang akan menghitungnya supaya kita melakukan kegiatannya bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga nanti menghaluskan nasi. Kemudian nasi yang sudah dihaluskan dimasukkan ke mulut tapi tidak dikunyah, hanya dirasakan saja. Baru kita cari tahu kira-kira apa sih yang terjadi pada masing-masing kegiatan ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, saya akan melihat dulu aktivitasnya kalian. Ya. Sudah jelas kegiatannya ya. Jadi tadi kita harus ada nasi, itu sudah saya sampaikan juga kemarin. Nasinya disiapkan memang dari rumah untuk kegiatan belajar pada hari ini. Nah, yang belum ada nasinya, Pak Guru kasih kesempatan 1 menit nih untuk menyiapkan nasinya. Jadi nasinya ada 2 sendok. Yang 1 sendok itu dalam keadaan utuh, yang 1 sendok sudah dihaluskan. Kemudian anak-anakku sekalian juga boleh menyiapkan air minum ya, 1 gelas air minum, karena nanti diminum
sebelum masuk ke kegiatan yang ketiga tadi, anak-anakku sekalian harus minum dulu untuk menghilangkan rasa yang ada di lidah dan sebagainya. Baik, 1 menit saya berikan waktu. Di 8.20 kita harus memulai aktivitas ini. Rati sudah siap nak? Alat dan bahannya Rati? Nasinya sudah ada? Oke, baik, terima kasih. Karena sebentar pada saat proses ini anak-anakku sekalian harus terlihat semua kameranya untuk memastikan bahwa anak-anakku sekalian melakukan kegiatan ini. Yang tidak menampilkan kameranya, tidak memberikan alasan, maka saya mengatakan anak-anakku sekalian tentu ada penilaian sikap yang saya nilai kurang untuk anak-anakku sekalian. Yang sudah menampilkan kameranya, pastikan bahwa sudah ada nasinya saat ini nak ya. Sudah ada alat dan bahannya. Oke, sudah 8.20. Sekarang tolong diaktifkan semua kameranya sebelum saya menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mengunyah nasi. Oke, yang sudah ada Vero, Mikhail, Rizna, Rati, Ziko, Dani, Jill. Sudah ada semua. Devon tidak kelihatan nih. Devon, Batara. Oke, tolong diaktifkan semua. Reski, Leonel. Oke, siapkan juga pulpen dan kertas nak ya, karena anak-anakku sekalian akan mencatat hasil dari kegiatan ini. Ini sebenarnya anak-anakku sekalian, kegiatannya dilakukan di kelas. Kita harusnya berkelompok, tetapi karena kondisinya pandemi saat ini, kita harus belajar di rumah. Maka percobaan itu Pak Guru rancang sedemikian sederhana, tetapi anak-anakku sekalian tetap bisa belajar dengan baik. Bisa membantu anak-anakku sekalian memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baik, Pak Guru hitung sampai 3, semua kamera sudah aktif. 1, 2, 3. Oke, semua diaktifkan kameranya sebelum saya memberikan instruksi. Oke, boleh ya, saya memulai kegiatan pertama. Diba, Hanil, Hafiza, Azifa, tolong diaktifkan semua kameranya. Kevin, Kevina. Ya, sekali lagi yang tentu berbeda penilaian sikap anak-anakku sekalian yang menampilkan kamera dengan tidak. Saya mulai aktivitas pertama. Ambil nasinya, 1 sendok nasi. Kemudian dimasukkan ke mulut tapi tidak dikunyah. Nanti Pak Guru yang memberikan instruksinya. Dimasukkan semua ke mulut dulu nak, nasinya semua bersamaan. Silakan dimasukkan, jangan dulu dikunyah. Oke. Sudah dimasukkan? Ya, terima kasih. Saya akan mulai menginstruksikan hanya dikunyah 5 kali mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kunyahan pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jangan lagi dikunyah dulu. Stop sampai di situ. 5 kali kunyahan. Silakan dicatat di bukunya apa yang kalian rasakan pada saat apa rasa yang terasa di mulutnya. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Kalau ada, tuliskan rasa yang kalian rasakan. Oke, stop. Sekarang Pak Guru lanjut ke 30 kali kunyahan. Tadi sudah 5 ya. Sekarang saya lanjutkan ke pengunyahan berikutnya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Oke? Ditulis apakah ada rasa lain yang kalian rasakan. Nah, sekarang nasi itu boleh ditelan. Silakan boleh ditelan. Nasinya kalian hanya perlu menuliskan pengamatannya melalui indera pengecapnya, lidahnya. Apakah ada rasa atau tidak. Nah, kalau sudah, sekarang boleh minum air putihnya dulu untuk menghilangkan sesuatu yang masih terganjal. Silakan anak-anakku sekalian. Setelah itu kita tahan dulu ya, karena pasti akan ada pertanyaan nih di kepalanya anak-anakku sekalian. Akan ada pertanyaan, nanti kita akan tampung itu. Berikutnya anak-anakku sekalian, silakan menghaluskan nasi. Cara menghaluskannya boleh pakai sendok saja, tidak perlu pakai blender ya, diulek-ulek saja nasinya. Boleh pakai sendok. Silakan diulek dulu nak. Diulek pakai sendok. Nah, yang sudah mengulek, yang sudah nasinya berubah bentuk, sudah tidak seperti nasi semula, boleh dimasukkan ke dalam mulutnya. Boleh masukkan ke dalam mulutnya, tapi tidak dikunyah lagi, hanya dirasakan. Masukkan ke dalam mulut, dirasakan, itu saja. Kemudian dicatat hasilnya, hasil pengamatannya. Jadi tidak dikunyah ya. Tidak dikunyah, hanya masukkan, kemudian rasa-rasa gitu. Ini pembelajaran penuh rasa hari ini ya. Pembelajarannya penuh rasa. Oke, kalau yang sudah melakukan aktivitas itu, setelah dirasa-rasa, ada pengamatannya, boleh ditelan. Boleh dimasukkan supaya dia diproses lebih lanjut di organ yang lain dalam sistem pencernaan kita. Oke. Sudah semua melakukan aktivitas itu anak-anakku sekalian? Saya lihat di kamera di grid saya saat ini anak-anakku sekalian sudah melakukan aktivitas itu. Ditulis lagi ya hasil pengamatannya. Baik, sampai di sini anak-anakku sekalian. Bisa minum, Pak. Kenapa? Belum. Bisa minum. Oh, silakan nak, silakan minum, silakan. Silakan. Ini sudah selesai kegiatannya, aktivitasnya. Boleh minum supaya tidak keselak nanti. Silakan minum dulu. Silakan minum dulu. Ya, pasti kurangnya begini ya, anak-anakku sekalian. Kurangnya dalam percobaan ini Pak Guru tidak ada lauknya, gitu ya. Tidak ada sosisnya, tidak ada ayamnya, gitu ya. Kurangnya. Karena memang pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang kimiawi dan mekanis. Kita tidak berbicara tentang nutrisi makanan, gitu. Nah, anak-anakku sekalian yang sudah melakukan aktivitas ini, terima kasih banyak. Pak Guru melihatnya luar biasa. Nah, sekarang kita kembali ke LKPD ya, untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, di LKPD, anak-anakku sekalian, itu sudah ada tabel yang harus anak-anakku isi, di mana anak-anakku mengisi di situ tentang apa yang kalian rasakan. Nah, namun sebelum masuk ke LKPD, tentu kegiatan tadi menimbulkan pertanyaan. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, Pak Guru berikan waktu 1 menit dari sekarang untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang anak-anakku ingin tanyakan berkenaan dengan kegiatan tadi. Silakan. Semua wajib membuat pertanyaan tersebut
karena sebentar saya tidak akan minta lagi siswa untuk menyampaikan, tapi saya tunjuk langsung siswanya. Sehingga semua harus bersiap. Ya, silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang kalian lakukan tadi. 3 kegiatan tadi. Dituliskan saja di kertasnya dulu. Saya akan langsung tunjuk sebentar. Ini kelas 8A ternyata hebat-hebat nih siswanya ini. Luar biasa kelas 8A. Oke, 30 detik lagi ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, waktunya sudah. Oke, masih ada slide menulis. Oke, silakan ditulis anak-anakku sekalian. Baik, 3, 2, 1. Semua aktivitasnya dihentikan. Pak Guru akan menunjuk. Pertama adalah Geraldo. Silakan Geraldo membacakan pertanyaannya. Baik, Pak. Kasih, silakan. Apa yang terjadi jika makanan yang kita cerna tidak dikunyah sampai halus? Oke, apa yang terjadi jika makanan yang kita kunyah tidak sampai halus? Oke, bagus pertanyaan Geraldo. Kemudian berikutnya Diba. Boleh menyampaikan pertanyaannya? Iya Pak, sebelum kita tadi diinstruksikan menghaluskan nasi, instruksi sebelumnya apa? Instruksi sebelumnya tadi adalah Diba mengunyah makanan yang dikunyah selama 5 kali kunyahan dan 30 kali kunyahan. Nah, kemudian dari situ Diba dan teman-teman yang lain mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang terjadi antara 5 kali kunyahan dengan 30 kali kunyahan. Nah, gitu. Pertanyaan apa yang Diba pertanyakan pada saat melakukan kegiatan itu? Apalagi Pak, itu juga tadi saya tulis. Oke, baik, tidak kenapa. Oke, terima kasih Diba. Selanjutnya Siko. Siko boleh menampilkan pertanyaannya, menyampaikan nak? Terima kasih Pak. Ya. Penyakit apa yang ditimbulkan ketika kita hanya mengunyah makanan sebanyak 5 kali? Penyakit apa yang dimunculkan ketika hanya mengunyah makanan sebanyak 5 kali? Oke. Satu lagi Vero. Boleh Vero? Vero? Kenapa nasi yang dikunyah 30 kali saat ditelan lebih gampang? Kenapa nasi yang dikunyah 30 kali? Saat ditelan lebih gampang. Saat ditelan lebih gampang. Oke, bagus. Satu lagi nih, siapa nih Pak Guru mau tanya nih? Miluna. Ada Miluna? Ya Pak. Ya, silakan Miluna. Kenapa nasi yang dikunyah akan berubah rasanya? Oke, bagus sekali. Kenapa nasi yang dikunyah akan berubah rasanya? Oke, berarti tadi Miluna ini merasakan perubahan rasa. Oke, Miluna, Pak Guru mau tanya. Rasa yang paling berubah itu di kunyahan yang keberapa kali, nak? 5 atau 30 kali? 30, Pak. 30. Oke, yang 5 kali belum terasa perubahannya? Iya, belum ada rasa. Belum ada perubahan rasa. Oke, bagus sekali, Miluna. Kemudian
Luciana, bagaimana dengan nasi yang sudah dihaluskan? Apakah pada saat dimasukkan ke dalam mulut itu terjadi perubahan rasa atau tidak? Terjadi, Pak. Terjadi. Tanpa dikunyah, hanya dimasukkan saja, ternyata terjadi perubahan rasa. Tidak, Pak, tidak. Oh, tidak terjadi perubahan rasa. Nah, kalaupun dia sudah berubah bentuk ya, dia sudah menjadi lebih lembek dan sebagainya, lebih halus, tetapi tetap tidak tidak ada perubahan rasa yang terjadi. Nah, benar sekali anak-anakku sekalian, di kegiatan ini anak-anakku sebenarnya sedang membedakan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada perubahan rasa, ada juga yang tidak terjadi perubahan rasa. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, sekarang di LKPD-nya itu Pak Guru sudah membuat beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Oke, sekarang diisi di tabelnya di LKPD-nya. Itu diisi dulu pertanyaan nomor 3 dan 4. Nah, itu ada di situ yang sudah Pak Guru buat pertanyaannya berhubungan dengan kegiatan ini. Makanya Pak Guru kemarin sudah posting, kalau tidak salah hari Minggu ya, Pak Guru sudah posting bahan ajar dan LKPD-nya. Nah, yang belum sempat membuka LKPD, Pak Guru mau sampaikan begini. Jadi dari kegiatan pertama pada saat mengunyah 5 kali itu dianalogikan sama dengan pencernaan mekanis. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, anak-anakku sekalian membuat definisi sendiri tentang apa itu pencernaan mekanis. Nah, kemudian tadi di percobaan yang kedua, pada saat melanjutkan pengunyahan sampai dengan 30 kali, menurut tadi si Miluna ada perubahan rasa, padahal awalnya adalah nasi, rasanya berubah menjadi apa tadi Miluna yang Miluna rasakan? Miluna rasa apa tadi yang dirasakan pada saat mengunyah itu? Berubah rasanya, Pak, menjadi kayak hambar, lebih hambar lagi. Lebih hambar lagi, oke. Tidak ada rasa selain rasa-rasa hambar? Miluna tidak ada ya? Atau yang lain? Oke, kalau tidak ada, kenapa? Berarti rasanya rasa-rasa hambar gitu ya. Tidak ada rasa berbeda yang diperoleh. Nah, itu dianalogikan dalam percobaan kita disebut dengan pencernaan kimiawi. Nah, gitu. Jadi anak-anakku sekalian membuat definisi pengertian menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan apa yang dilakukan. Nah, oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya akan menampilkan satu video lagi supaya anak-anakku bisa mendapatkan banyak informasi berkenaan dengan kegiatan ini. Namun sebelumnya saya mau screen share dulu. Oh, masih screen share ya? Oke, saya lanjut. Tolong dengarkan baik-baik video ini anak-anakku sekalian. The process of digestion begins inside the mouth. The teeth break down the food. Ya, video ini menunjukkan bahwa beginilah tadi proses pertama kali nasi itu masuk ke dalam mulut. Into smaller particles. It then gets mixed with the saliva in the mouth to form a slurry mass. Nah, inilah produk akhir anak-anakku sekalian tadi yang 30 kali kunyahan. Ya, dia sekarang sudah berbentuk menjadi lebih lembek yang kita kenal dengan nama bolus. Called bolus. As the food is swallowed, the soft palate blocks the upper throat called the pharynx, which prevents the entry of food into the nasal cavity. Ini adalah proses bagaimana makanan tersebut sekarang masuk ke dalam saluran pencernaan. Ini adanya di kerongkongan ya, dia sudah masuk di kerongkongan.
food then enters the food pipe, known as peristalsis. Ingat, ini adalah gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh kerongkongan. When the food enters the stomach, a J-shaped bag-like structure, mucus, hydrochloric acid, and digestive juices that are present in the stomach act on the food to help. Perhatikan anak-anakku sekalian, di sini sekarang pada saat makanan yang sudah lembek tadi, yang sudah halus memasuki lambung, sekarang ada di lambung, itu anak-anakku bisa melihat ini. Ada animasi-animasi warna-warna yang dihasilkan oleh dinding lambung. Sekarang coba lihat makanan yang tadi masih bolus itu masih bentuk bulat. Sekarang dia mengalami apa? Nih. Oke, dia mengalami pemecahan. Ya. The mucous membrane protects the inner wall of the stomach from the effects of the acid. Perhatikan yang di zoom anak-anakku sekalian. The hydrochloric acid kills the bacteria. Ya. Kalau anak-anakku lihat sepintas tadi bahwa makanan yang sudah masuk ke dalam lambung itu terlihat bahwa ada bakteri. Ini yang bolusnya tadi sudah dipecah-pecah dalam lambung ya. Nah, kemudian tadi ada anakku melihat ini. Nah, ini HCl. Kalau kelas 7 kalau tidak salah, mungkin anakku pernah mendengar HCl itu namanya adalah asam klorida. Atau kalau dalam hal ini kita bicara lambung namanya asam lambung ya, asam klorida. Nah, ini asam klorida, kalau dilihat animasinya, perhatikan. Tuh. That enter along with the food and also helps in the digestion of proteins. The digestive juices start breaking down the proteins present in the food into simple. Ya. Makanan yang tadi itu dihancurkan lagi nih. Dia diubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, tentu ada yang mengubahnya di sini. Nah, itu yang harus anak-anakku sekarang lihat. Ada yang mengubahnya di sini. Nah, ini namanya pencernaan secara kimiawi, ya. Muscular contractions in the stomach. Ini makanan yang sudah berada di lambung itu sekarang mengalami proses pengadukan oleh lambung. Jadi lambung itu juga mengaduk-aduk. Jadi istilahnya apa ya? Kalau bahasa sederhananya diulek-ulek gitu ya, diulek-ulek makanannya. Nah, nanti makanan ini selanjutnya akan diteruskan ke, perhatikan video berikut. To further break it down and mix it with secretions in the stomach to form a thick liquid. This thick liquid is called chyme. The chyme exits the stomach through peristaltic movements. Oke, jadi sampai di situ saja saya munculkan supaya tidak terlalu panjang videonya. Jadi dari lambung itu anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui, itu selanjutnya akan dimasukkan ke dalam usus halus. Nah, dari kegiatan ini anak-anakku sekalian, dari video yang Pak Guru tampilkan, sekarang coba buat satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan berkenaan dengan animasi yang Pak Guru tampilkan. 1 menit saja waktunya ini, karena kita terbatas oleh waktu. Dari video yang saya tampilkan tadi. Saya akan mengacak D844, saya langsung menunjuk saja siapa yang harus menyampaikan pertanyaannya. Oke, sudah 844. Karsten, silakan disampaikan pertanyaannya terkait dengan video yang Pak Guru tampilkan.
Bisa diulang, Karsten? Suaranya terputus, nak. Bagaimana Pak kalau akan jadi analitik yang makanan di tenggorokan tidak terjadi? Bagaimana gerakan peristaltik yang terjadi pada kerongkongan? Oke, baik. Itu yang pertama. Oke. Selanjutnya yang kedua. Saya minta Vero masih menyimak, masih mengikuti pembelajaran? Ya, Vero. Menyaksikan animasi tadi? Iya, Pak. Silakan dibuat satu pertanyaan yang Vero mau tanyakan berkenaan dengan video tersebut. Tadi kan ada Pak Guru sudah jelaskan di mana awalnya makanan itu, kemudian bagaimana pada saat dia melalui kerongkongan, kemudian bagaimana proses yang terjadi di lambung. Bagaimana cara kerja mekanis di lambung? Oke, bagaimana cara kerja mekanis di lambung? Berarti tadi Vero melihat bahwa di lambung itu juga menurut Vero terjadi yang namanya pencernaan secara mekanis. Gitu ya? Oke, selanjutnya satu lagi. Ingat yang tujuan pembelajaran kita tadi yang kedua adalah mau membedakan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Jadi pada video tersebut harusnya anak-anakku bisa melihat mana pencernaan mekanis dan mana pencernaan kimiawi. Tadi di lambung saya sudah tunjukkan bahwa makanan yang sudah berbentuk bolus, yang sudah melewati kerongkongan, ketika di lambung itu kan terjadi sesuatu, terjadi proses lanjutan di lambung. Oke, Wahyu bisa menyampaikan pertanyaannya? Apa yang terjadi jika tidak ada HCl atau asam klorida di lambung? Oke, bagus. Apa yang terjadi kalau di lambung itu tidak dihasilkan namanya asam klorida atau HCl, asam lambung? Bagus, Wahyu ya. Berikutnya, siapa ini? Muhammad Saki, Geraldo, Andre, Clarissa. Boleh Clarissa menyampaikan satu saja pertanyaannya, nak, berkenaan video tersebut? Clarissa? Oke, Clarissa tidak menyimak barangkali. Rati? Apa saja organ yang melakukan pencernaan mekanik, Pak? Apa saja organ yang melakukan pencernaan secara mekanik? Oke, bagus. Nah, terima kasih Rati. Jadi di kegiatan ini anak-anakku sekalian juga harus mampu membedakan pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Nah, tadi pencernaan secara kimiawi itu terjadi kalau ada sesuatu yang terlibat di dalamnya. Seperti tadi yang Wahyu sampaikan itu, yang pertanyaannya adalah tentang peran atau fungsi dari HCl. Nah, ketika pencernaan di organ tertentu berlangsung kemudian melibatkan sesuatu yang lain seperti HCl, maka ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Sama dengan tadi yang kalian pertama lakukan ketika terjadi di mulut mengunyah nasi, maka perubahan rasa itu pasti disebabkan karena terjadinya pencernaan secara kimiawi. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, 15 menit saya Pak Guru sudah siapkan video berdurasi 7 menit. Tolong diperhatikan dengan baik video ini, karena video ini akan memberikan informasi kepada kalian untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang ada di LKPD. Jadi tolong disimak dalam proses menyimak video ini. Anak-anakku sekalian boleh menonaktifkan kameranya, boleh dimatikan kameranya. Nanti pada saat kegiatan tanya jawab arahan itu wajib untuk memunculkan semua kameranya. Baik, tolong diperhatikan video yang akan saya tampilkan berikut. Yang pertama yaitu mulut atau kafum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut,
Makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan. Dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Baik, anak-anakku sekalian, sambil menyaksikan video ini, anak-anakku sekalian boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Ya, karena ini adalah informasi yang anak-anakku bisa terima untuk menyelesaikan hal-hal yang ada di LKPD. Oke, Pak Guru lanjutkan videonya. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, lambung atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-aduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Baik, tolong perhatikan penjelasan-penjelasan di sini. Anak-anakku sekalian sekarang sudah diantarkan atau diberi informasi tentang kelenjar-kelenjar beserta dengan enzim-enzim yang dihasilkan. Nah, disinilah sekarang sudah terlihat proses pencernaan secara kimiawi. Saya lanjutkan videonya. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Oke, perhatikan di lambung tadi ada 2 enzim yang digarisbawahi, yaitu namanya pepsin dan renin. Oke, HCl itu tadi di awal dia digunakan untuk membunuh kuman atau bakteri, namun juga mengaktifkan enzim tertentu di dalam lambung. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari duodenum, usus kosong itu jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam katup empedu.
dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan zat warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim steapsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat fili atau jonjol-jonjol usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding fili mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepat ke hati, dari hati ke jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Ya, ini videonya menunjukkan bahwa inilah produk akhir dari pencernaan yang dilakukan secara kimiawi. Jadi molekul makanan itu harus dipecah sedemikian kecilnya untuk bisa diserap oleh tubuh. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan... Nah, perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian bahwa di dalam prosesnya makanan yang kita masukkan ke dalam organ pencernaan itu tidak semua ternyata mampu dicerna. Tidak semua mampu dicerna dan diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, maka ada proses lanjutan. Tolong diperhatikan baik-baik proses ini. Akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke... Oke, anak-anakku sekalian, kita sekarang mendapat informasi bahwa di dalam usus besar juga terjadi gerakan peristaltik. Berarti anak-anakku sekarang sudah bisa melihat ada dua gerakan peristaltik awal dan gerakan peristaltik akhir. Itu tolong dibedakan. Ya, saya lanjutkan. Otot sphincter rectum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Thanks for watching. Oke, baik. Video ini Pak Guru rasa sudah menggambarkan dengan jelas informasi-informasi yang harus kalian dapatkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, Pak Guru berikan waktu, sekarang sudah 8.58, 2 menit lagi akan jam 9. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Dalam proses ini anak-anakku sekalian, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, mohon kembali mengaktifkan semua kameranya.
Silakan diaktifkan kameranya sambil mengerjakan bagian-bagian yang di LKPD. Saya akan buat catatan ya, kalau saya sampaikan baru tidak mendengarkan apa yang saya minta. Oke, silakan dikerjakan. Ada 9 pertanyaan kalau Pak Guru tidak salah. Geraldo pakai HP. Oke, tidak masalah. Kenapa, Kak Karsten? HP juga Pak. Oh, pakai HP tapi bisa ya? LKPD-nya bisa kelihatan enggak? Ada juga. Oh ya. Dalam prosesnya boleh bertanya, nak. Boleh bertanya kalau ada pertanyaan yang anak-anakku sekalian rasa belum mengerti menjawabnya. Salah satu pertanyaan yang ada di LKPD adalah perubahan rasa yang terjadi pada nasi itu bisa dijawab berdasarkan informasi yang sudah disampaikan tadi. Ingat kembali penjelasannya bahwa di mulut itu terdapat dua proses pencernaan ya. Pencernaan apa? Yang pertama, pencernaan secara apa yang di mulut? Halo, Hafiza? Hasifah? Mohon maaf, Pak Guru salah menyebut nama. Hasifah tadi waktu menonton video mendengar tidak bahwa di mulut itu terjadi pencernaan, ada dua pencernaan. Pencernaan apa yang pertama? Yang dibantu oleh gigi dan lidah itu menunjukkan pencernaan apa? Ada yang bisa bantu temannya? Saya Pak, Ya, silakan. Silakan Arati. mekanik sama Pencernaan mekanis dan mekanik dan kimiawi. Oke, benar ya. Nah, pencernaan mekanik tadi itu yang Ratih perhatikan, dia hanya mengubah bentuk makanannya ya. Ya, sedangkan pencernaan kimiawi itu sudah melibatkan bantuan dari enzim. Nah, jadi enzim tadi yang di mulut itu dihasilkan oleh kelenjar air liur. Namanya enzim petialin atau amilase. Nah, enzim inilah yang membantu proses pengubahan dari nasi itu diubah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, kalau anak-anakku kemarin sempat baca-baca buku tentang nutrisi, nasi itu kita tahu merupakan karbohidrat ya. Nah, karbohidrat itu dipecah di dalamnya. Karbohidrat itu banyak di dalamnya bagian-bagian tertentu. Dan dia salah satunya mengandung gula, ada gulanya di situ. Nah, itulah yang dipecah sehingga muncul rasa berbeda. Begitu anak-anakku sekalian. Oke, dilanjutkan pekerjaannya sampai dengan 9:10 ya. Anak-anakku sekalian, nanti Pak Guru akan minta di akhirnya itu saya akan meminta anak-anakku sekalian untuk menyampaikan apa sih itu pencernaan mekanis, apa itu pencernaan kimiawi, bagaimana membedakan pencernaan mekanis dan kimiawi. Kemudian yang terakhirnya nanti juga adalah anak-anakku sekalian akan Pak Guru tanya, di kegiatan tadi mengunyah nasi, yang mana sih di situ yang menunjukkan pencernaan mekanis, yang mana yang menunjukkan terjadinya pencernaan secara kimiawi. Itu yang perlu anak-anakku sekarang pikirkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Jadi pertanyaan di LKPD itu anak-anakku sekalian akan membantu kalian untuk menyimpulkan, membuat kesimpulan belajar pada hari ini. Silakan dikerjakan, masih ada waktu tersisa 26 menit lagi.
Baik anak-anakku, sambil mengerjakan LKPD-nya, saya mohon untuk mengaktifkan kameranya agar Pak Guru bisa memantau aktivitas yang kalian lakukan pada sesi ini. Terima kasih Wahyu, Rati, Miluna yang sudah mengaktifkan kameranya. Luciana, terima kasih. Lisna. Yang lain mohon berkenan, Nak. Oke, Diba, makasih. Jill. Saya hanya memastikan bahwa anak-anakku tetap berada di kelas gitu. Jangan sampai anak-anakku keluar terus Pak Guru tidak tahu. Yang pakai HP juga boleh munculkan saja, Nak. Saya kira tidak ada masalah kalaupun pakai HP. Supaya saya tahu bahwa anak-anakku sekalian sekarang memang lagi beraktivitas mengerjakan LKPD. Ya, waktu untuk mengerjakan LKPD tinggal 3 menit ya. 3 menit saja. Setelah ini anak-anakku sekalian akan Pak Guru tunjuk untuk menyampaikan hasil pengolahan datanya berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Dani, Pak Guru tidak pernah lihat dari tadi nih wajahnya Dani, boleh dimunculkan Dani? Supaya Pak Guru tahu Dani berada di dalam kelas. Oke, Dani tidak merespon ya. Jill, oke bagus. Devon? Oh, ada Dani, oke makasih Nak. Devon, saya tidak lihat ini. Devon, Andre Benaya juga? Belum pernah kelihatan wajahnya? Oke, Devon ada. Oke, bagus Nak. Supaya Pak Guru tahu ya keberadaannya kalian. Apakah berada di kelas atau sudah di luar kelas? Hanil boleh tampilkan aktivitasnya Nak, Hanil. Oke, terima kasih. Aldo juga ada, Jill, Irlan saya belum lihat tadi wajahnya Irlan. Leonel.
Baik anak-anakku sekalian, waktu kita sudah berakhir karena Pak Guru tidak mau mengambil waktu belajarnya untuk kegiatan belajar sebentar setelah IPA. Jadi sekali lagi Pak Guru akan nuntun kalian untuk bisa menyelesaikan atau mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang diaktifkan dulu kameranya karena kita akan berdiskusi. Jadi saya tidak mau berdiskusi dengan anak-anakku sekalian kalau wajahnya tidak kelihatan. Jadi tolong diaktifkan semua dulu supaya saya meyakinkan bahwa diskusi ini berjalan dengan baik. Batara, Clarissa, Cuthilda, semuanya tolong diaktifkan dulu supaya saya bisa melihat bahwa kita akan siap berdiskusi di kelas. Najwa, ya, saya memulai ya. Baik anak-anakku sekalian, kita ringkas supaya kita tidak butuh waktu banyak. Saya ulangi, tadi di kegiatan kita diawali dengan adanya aktivitas mengunyah makanan. Oke, nah pertanyaan saya adalah, ketika kita mengunyah makanan selama 5 kali, ada tidak perubahan rasa yang terjadi? Silakan boleh berkomentar langsung anak-anakku sekalian. Tidak ada perubahan rasa. Oke, berarti kalau begitu pengunyahan 5 kali ini itu baru melalui proses yang namanya pencernaan secara mekanis. Ya, paham sampai di sini? Oke, kemudian tadi dilanjutkan dengan pengunyahan sampai 30 kali. Nah sekarang Pak Guru tanya, pada saat pengunyahan sampai dengan 30 kali, tadi ada yang menanyakan kok banyak air liur. Sekarang Pak Guru mau nanya ke Vero, tolong disampaikan. Apakah tadi Vero pada saat mengunyah 30 kali, itu air liurnya bertambah banyak atau tidak? Vero hilang. Oke, Rati deh, Rati. Pada saat tadi 30 kali mengunyah, Rati, bagaimana penambahan air liur yang terjadi? Tambah banyak, Pak. Oke, tambah banyak. Tadi di video Rati sudah mendengar bahwa air liur itu mengandung namanya enzim. Betul ya? Enzim amilase. Nah, enzim ini digunakan untuk memecah apa tadi? Karbohidrat. Ya, kalau begitu berarti menurut Rati, proses pengunyahan 30 kali itu sudah disebut pencernaan mekanis atau kimiawi, Rati? Kimiawi, Pak. Ya, proses pencernaan secara kimiawi. Jadi benar ya? Karena di dalamnya sudah melibatkan namanya enzim. Nah, sekarang Pak Guru mau Mikaela Viana. Mikaela, di kegiatan 3 tadi kita sudah menghaluskan nasi. Nah, pada saat proses menghaluskan nasi dimasukkan ke dalam mulut, tadi ada perubahan rasa tidak? Mikaela? Sepertinya Mikaela ada gangguan dengan jaringan ini karena fotonya tidak bergerak, videonya. Oke, tidak kenapa, saya mau ke Kevina. Siapa yang bisa memberikan masukan hasil pengamatannya tadi? Risna, bisa Risna? Oh, langsung hilang Risna. Kaget dia ditanya oleh Pak Gurunya. Miluna, bisa bantu saya? Ya, Pak. Oke, makasih. Tadi penghalusan makanan, penghalusan nasi itu ketika dimasukkan belum terasa kan? Iya, Pak, enggak ada. Nggak ada rasanya. Nah, kalau begitu berarti pengunyahan makanan yang dilakukan menggunakan sendok, kalau dimiripkan dengan proses pencernaan pada organ mulut, itu pencernaan apa yang terjadi? Mekanis. Ya, betul sekali. Baru terjadi proses secara mekanis. Sendoknya menggantikan posisi gigi kan? Benar. Jadi sendoknya tadi baru menggantikan posisi gigi.
Nah, sehingga nanti pencernaan kimiawi itu terjadi kalau dia mendapat tambahan lain. Misalkan air ludah. Air ludah itu selain menghaluskan makanan yang kita sebut dengan bolus, ternyata juga sudah menghasilkan yang namanya sudah di dalamnya itu namanya enzim. Jadi sudah ada enzim di dalamnya. Nah, itulah yang memecah. Nah, begitu. Itulah kenapa tadi rasanya berbeda. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar anak-anakku sekalian yang siapa ini yang bisa ini barangkali yang belum pernah Pak Guru tunjuk. Miluna sudah, Nazwa, oh Ziko. Oke, Ziko bisa dengar suaranya Pak Guru? Oke, baik. Ziko, tadi dari video yang Ziko tonton, bagaimana Ziko bisa membedakan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi, Ziko? Ziko? Ziko, bisa dengar suara saya? Lupa, Pak. Oke, Ziko lupa. Anda kenapa? Jangan disampaikan saja dengan kalimat sendiri, nak. Sambil menunggu Ziko, ada yang bisa membantu Ziko membedakan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Ini penting. Sebenarnya sudah tergambar dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, sekarang Pak Guru minta dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian bisa dapatkan untuk membedakan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Bapak, Siapa? Wahyu. Silakan Wahyu. kalau mekanis itu menghancurkan makanan lebih kecil. Oke. Kalau kimiawi menghancurkan molekul makanan, Pak. Oke, bagus. Simple tapi sudah benar ya. Nah, pertanyaan saya lanjutnya Wahyu, untuk di pencernaan kimiawi pada saat memecah molekul menjadi lebih kecil, adakah yang terlibat di dalamnya atau dia hanya pecah begitu saja? Ada yang terlibat, Pak. Boleh sebutkan apa yang terlibat di dalamnya Wahyu? Apa yang membantu? Apa namanya yang membantu proses pemecahan itu? Asam, Pak. Asam lambung. Oke, asam lambung. Ada yang bisa memberikan komentar? Menurut Wahyu hanya salah satunya adalah asam lambung atau HCl tadi, asam klorida. Tadi Wahyu mengatakan bahwa mekanik kimiawi itu sudah memecah molekulnya menjadi lebih kecil. Karena tadi Pak Guru juga jelaskan bahwa tubuh hanya bisa menyerap nutrisi-nutrisi makanan kalau sudah dipecah ke dalam bentuk molekul yang paling kecil atau yang paling sederhana. Nah, dalam prosesnya itu tadi Pak Guru sudah tekankan di lambung. Di lambung itu ada apa saja yang membantu proses memecah molekulnya? Ada yang bisa membantu Pak Guru atau Wahyu? Tadi Wahyu sudah menjawab 80% nih, jawabannya sudah benar. Apa nama atau kita sebut apa yang membantu dalam proses pencernaan kimiawi itu untuk memecah molekul-molekulnya? Zat kimia berupa enzim, Pak. Ya, zat kimia berupa enzim atau yang lebih kita kenal dengan nama enzim. Nah, artinya dengan begitu anak-anakku sekalian harus paham sekarang bahwa proses mekanik tidak melibatkan apa? Enzim. Dia hanya memecah saja. Contoh nasi tadi dipecah-pecah, dibuat selembek mungkin sebelum ketemu dengan air liur, itu namanya pencernaan secara mekanis. Tapi begitu ada air liur yang masuk ke dalamnya, maka di dalam air liur itu ada namanya enzim. Ya, enzimnya namanya pitialin atau amilase. Nah, pada saat enzim ini sudah masuk, berarti dia memecah
nasi itu, karena nasi adalah karbohidrat, dia pecah di dalamnya. Karbohidrat itu di dalamnya salah satunya adalah glukosa. Nah, glukosa ini mirip-miriplah dengan gula. Makanya kalau anak-anakku sekalian makan dengan baik, hanya nasi saja, itu biasanya muncul rasa manis pada nasi. Jadi kalau anak-anakku makan segala sesuatu, kemudian dirasakan ada manis-manisnya, itu pasti ada gulanya di dalam. Dan itu dipecah oleh namanya petialin pada saat pertama kali berada di mulut. Seperti itu. Nah, banyak enzim-enzim lain anak-anakku sekalian, ada di lambung, kemudian ada juga di usus halus. Nah, di usus halus ini bukan usus halusnya yang menghasilkan enzim. Di video tadi Pak Guru sudah perlihatkan bahwa yang menghasilkan enzim itu adalah kelenjar tambahan, yaitu tadi dimulai dari hati, kemudian hati, kemudian kantung empedu, dan juga namanya pankreas. Nah, inilah yang menghasilkan enzim-enzim. Makanya di pembelajaran yang terdahulu di organ pencernaan, kita tidak pernah melihat bahwa makanan itu disalurkan ke dalam kelenjar pencernaan. Makanan itu hanya disalurkan ke dalam saluran pencernaan. Tetapi ada kelenjar tambahan yang membantu di dalam prosesnya. Nah, itu tadi menghasilkan enzim-enzim. Nah, supaya anakku lebih paham tentang enzim, di bahan ajar yang Pak Guru sampaikan itu sudah detail. Sudah Pak Guru sampaikan enzim-enzim apa saja yang berperan di dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, karena di nutrisi anakku sekalian, pada saat kita makan, itu nutrisinya beragam, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Nah, ini akan diserap oleh tubuh. Nah, di dalam tubuh kita ada enzim-enzim yang berfungsi untuk memecah-mecah ini. Contoh, katakanlah kita makan daging. Kalau kita makan daging, di dalam daging itu kan banyak nutrisi. Ada lemak, ada protein, dan sebagainya. Tapi dalam kandungan daging, dia masih berupa daging. Nah, bagaimana supaya ini bisa diserap oleh tubuh? Maka harus ada dua. Dicerna dulu secara mekanis, oleh gigi tadi, dan seterusnya lidah dan sebagainya. Kemudian, ternyata kalau protein, itu kan tidak dipecah oleh petialin, tidak dipecah oleh enzim amilase itu. Dia dipecah oleh enzim yang lain. Nah, untuk protein misalkan enzim peptin. Nah, itu yang akan memecah. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian harus paham betul enzim-enzim ini, dan itu sudah Pak Guru sampaikan di bahan ajar. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Dan ini kita sudah lakukan secara diskusi. Secara tidak langsung anak-anakku sekalian, Pak Guru sudah antar untuk menuju ke kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, seharusnya waktu ini 120 menit, tapi karena kita dibatasi 30 menit, waktu kita terpotong. Pak Guru punya satu video terakhir untuk kalian, supaya kalian betul-betul memahami kenapa di makanan itu ada namanya nutrisi. Ini Pak Guru percepat saja videonya anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengujian karbohidrat. Untuk pengujian karbohidrat, ada beberapa pengujian yang bisa kita lakukan, seperti uji Mohs, uji Benedict, uji Seliwanov, uji Barcode, dan uji iodin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengujian iodin. Uji iodin adalah uji kualitatif karbohidrat yang dapat dilakukan di mana saja dan mudah untuk dilakukan. Bahan dan alat yang kita gunakan untuk pengujian ini adalah beberapa bahan uji, yaitu kentang, ubi, bawang merah, mentega, nasi, dan larutan iodin, dan alat yang kita gunakan adalah cutter dan air. Langkah selanjutnya, pertama-tama siapkan bahan yang Oke, sampai di sini anakku sekalian tolong perhatikan. Pada cutter ini kita asumsikan gigi ya. Jadi gigi itu mencerna dulu secara mekanis, ini dipotong. Nah, begitu misalkan. Atau menunggu bahan. Selanjutnya, bahan yang sudah Ini kentang. ditumbuk diletakkan pada tempat yang berbeda. Kemudian ada ubi, ada bawang merah, ada mentega, dan ada nasi. Oke, salah satu yang bisa dipakai adalah menggunakan larutan iodin. Pada bahan uji masing-masing
Ini DTTC sekarang dengan menggunakan iodin, Pak Guru percepat. Nah, kalau ini anak-anakku sekalian lakukan, maka anak-anakku akan melihat perubahan warna. Jika diperhatikan, terjadi perubahan warna pada nasi, kentang, dan ubi. Hal ini disebabkan karena nasi, kentang, dan ubi mengandung karbohidrat. Molekul iodin yang kita berikan. Nah, sampai di sini saja Pak Guru tampilkan videonya. Jadi nasi itu memang memiliki karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dipecah-pecah oleh enzim tadi phthalin pertama kali di mulut. Nah, ini untuk membuktikan saja bahwa di dalamnya memang terdapat karbohidrat. Nah, itulah yang memperlihatkan kepada anak-anakku sekalian kenapa muncul perubahan rasa pada kegiatan mengunyah makanan tadi. Nah, saya kira cukup sampai di sini videonya. Sisa 3 menit waktu kita. Selanjutnya anak-anakku sekalian, karena tidak bisa Pak Guru berikan hari ini untuk kuisnya, maka ini akan saya berikan di sore hari nanti pada saat anak-anakku sudah bebas dari pembelajaran setelah IPA. Nah, baru anak-anakku sekalian mengerjakan ini. Karena sebenarnya waktu kita masih ada 30 menit tetapi tidak diakomodir dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, jadi tadi Pak Guru kembali menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu berkenaan dengan boleh diaktifkan kameranya karena ini sekarang adalah akhir pembelajaran kita. Saya mohon anak-anakku mengaktifkan semua kameranya. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian, bahwa anak-anakku sudah bisa membedakan apa yang terjadi pada proses pencernaan secara mekanis dan apa yang terjadi pada proses pencernaan secara kimiawi. Nah, anak-anakku sekalian, tolong dibaca kembali LKPD-nya untuk lebih memahami enzim-enzim apa saja yang terlibat pada proses pencernaan kimiawi dan pada organ-organ apa saja terjadi proses pencernaan baik secara kimiawi maupun secara mekanis. Karena tidak semua organ dalam tubuh kita itu mengalami pencernaan bersamaan antara mekanis dan kimiawi. Tapi ada organ yang melakukan pencernaan baik secara mekanis maupun secara kimiawi bersamaan. Nah, itu. Dan yang terpenting anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini saya menyampaikan, mulai hari ini kita harus merubah pola makan kita, khususnya dalam hal mengunyah makanan. Karena dengan mengunyah makanan menjadi sekecil mungkin, itu akan memudahkan proses pencernaan secara kimiawi dalam hal mengubah molekul-molekulnya menjadi lebih kecil. Ya, jadi kalau yang terbiasa makan 5 kali langsung ditelan dan sebagainya, mulai hari ini dirubah. Kita makannya usahakan sampai dengan 30 kunyahan. Menikmati makanan, tujuannya adalah untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi di dalam tubuh kita supaya lebih banyak terserap. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, di pembelajaran ini saya juga masih melihat ada beberapa kendala. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, hari ini itu tingkat kepercayaan dirinya jauh lebih bagus dibanding yang kemarin. Namun demikiannya belum semua bisa berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, kita masih menyisakan 1 kali pertemuan anak-anakku sekalian. Maka di pertemuan yang akan datang, saya mohon partisipasinya lebih ditingkatkan kembali. Dan pada pertemuan yang akan datang anak-anakku sekalian, kita belajar materi tentang gangguan pada pencernaan, pada organ pencernaan. Ini penting sekali karena ini biasanya akan bisa menjelaskan kepada kita, kok saya sakit ini gitu, dan penyebabnya apa saja. Itu akan kita pelajari lebih jauh di dalam pertemuan berikutnya. Ya. Anak-anakku sekalian, saya kira demikian. Sudah mohon maaf Pak Guru sudah mengambil waktunya 1 menit lebih. Ya, sudah 3931. Anak-anakku harus beristirahat untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran ini, sekali lagi nanti untuk hasil belajar saya lewat wali kelas, saya akan sampaikan linknya. Itu dikerjakan mungkin jam 3 atau jam 4 supaya tidak mengganggu karena waktunya tidak cukup hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, baik, sebagai penutup saya mohon kesediaan Diba sebagai ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Diba. Ya Pak,
Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Diba. Baik anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya kegiatan ini, maka berakhir juga pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, mohon maaf kalau ada salah kata dari Pak Guru. Silakan anak-anakku boleh meninggalkan room meetingnya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, selamat pagi. Ya. Kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Komang. Sama-sama Pak Al. Makasih banyak Pak Al. Pak Al, saya tunggu ininya Pak Al ya. Oke. Ya, oke. Baik Pak Al, makasih. Siap. Ya.